Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu khaira wad darajat. Azka salawatihi wa taslimatihi ala habibina wa syafi'ina wa qiyadatuna wa qudwatuna wa muallimuna Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzubika min ilmi la yanfa' wa min qalbi la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min du'a ila yustajabu laha. Amin ya rabbal alamin. Abang Ayu, keluarga semua yang hadir pada kesempatan malam ini, alhamdulillah kita bisa hadir duduk bersama lagi malam ini. Semoga Allah berkahi kebersamaan kita ya. Izin malam ini saya ingin melanjutkan pembicaraan kita di akhir bulan. Satu tema kita di akhir bulan Dzulhijjah kemarin tentang godaan setan ya. Malam ini kita ingin bicara tentang langkah-langkah setan untuk membuat kita itu tergelincir. Langkah-langkah setan yang membuat kita itu terjatuh. Kita perlu memahami ini. Kenapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita perlu memahami langkah-langkah setan ini agar kita bisa mengerti, ya. Kenapa ada kiai melakukan kesalahan atau maksiat? Kenapa ada guru, ustadz melakukan kesalahan? Kenapa ada orang yang paham agama tapi tetap juga melakukan perbuatan dosa? Kenapa ada orang yang paham hukum tapi tetap saja melakukan perbuatan dosa, gitu, ya? Dan ternyata ini sudah Allah jelaskan di dalam Al-Quran. Nah, izin malam ini kita bicara ini ya. Ini tidak ada hubungannya sebetulnya dengan kasus geng Jambi ini. Tapi hanya melanjutkan saja pembicaraan kita ya. Di akhir Dzulhijjah yang lalu kita bicara tentang upaya setan yang luar biasa kan ya. Kita membahas, ini saya ulang sebentar ya. Kita sempat membahas surat Al-A'raf ayat 17. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Ketika kita bicara kenapa sesudah semua rukun haji, kemarin kita bicara itu, sudah semua rukun haji selesai, para jamaah haji itu sunnah terakhirnya di tanggal 11, 12, 13 itu kenapa melontar jumrah? Kenapa sampai dalam satu hari 3 kali? Kenapa dalam setiap kali, setiap pilar itu harus 7 kali? Kenapa batunya juga harus tidak boleh terlalu besar, juga tidak terlalu kecil gitu? Semuanya ternyata ada hikmahnya. Nah, salah satu hikmahnya karena memang Allah memberitahu bahwa setan itu tidak berhenti menggoda. Ya, kemarin kan kita bahas ini ya, tsumma la'atiyannahum gitu.
setan itu akan menggoda kita dari depan, min baini aidihim wa min khalfihim, dari belakang, wa an aimanihim, dari kanan, wa an syama'ilihim, dari kiri. Ini yang ada dalam surat Al-A'raf ayat 17 kemarin, ya. Apalagi di ayat ini setan itu bersumpahnya pakai kata la'atiyannahum, begini, ya. Nih, jadi di ayat sebelumnya, ayat 16, Allah mengusir, Allah mengeluarkan iblis dari surga. Karena dikeluarkan iblis dari surga, maka kemudian setan kan bersumpah, ya, tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim, kata setan. Nih, la'atiyanna, tsumma, kemudian setan berkata la'atiyannahum. 1, 2, 3, ini ada 3 kalimat, ya, ada 3 kata dalam satu kata bahasa Arab ini. Lam ini lam qasam, kita ulang sebentar, ya. Ini lam qasam namanya. Lam takkid, qasam ini artinya penyungguh, penegas, penguat, ya, sumpah. Ini nun, ini nun dikasih tasdid. Kata la'atiyannahum itu kata dasarnya ini ataya, saya akan mendatangi. Kata dasarnya ini ataya nih, saya akan mendatangi, kata setan. Tapi ditambah huruf lam, lam takkid, lam penegas, lam penyungguh, lam qasam, sumpah ini, ya. Kemudian ada nun yang ini nun namanya nun takkid at-tasliyah, ya, penguat juga sama ini. Jadi dalam hum ini kita manusia, objek penderita. Mereka maksudnya manusia nih. Jadi dalam satu kata ini setan itu bersumpah dan Allah abadikan sumpahnya itu, ya. Setan pakai 2 takkid di sini, ya. Artinya apa? Kata ulama tafsir, kata ini menunjukkan setan itu, ya, menunjukkan apa? Kesungguhan yang ekstrim. Ini karena dalam satu kata pakai 2 sumpah, 2 takkid, ya, menunjukkan kesungguhan yang bersangatan. Izin saya pakai kata ekstrim, ya. Dan kebulatan, ini bahasa tafsir dibilang, dan kebulatan tekad yang sempurna. Jadi ngulang sebentar, kita ke belakang, ya. Jadi la'atiyannahum, setan itu dia bersungguh-sungguh, dan sungguh-sungguhnya itu ekstrim, bersangatan, ya. Dia kebulatan tekadnya utuh, tidak akan mundur, tidak akan berhenti, tidak akan pernah ragu-ragu, dia akan jalan terus, gitu. Maksud la'atiyannahum ini, ya. Jadi ayat ini kata Ibnu Katsir menjelaskan bahwa setan itu tidak akan pernah berhenti menggoda manusia. Dan ini juga menunjukkan mereka itu sangat fleksibel. Dia akan menggoda, dicari titik lemah seorang manusia itu di mana. Dia akan menggoda, dilihat di mana lengahnya, di mana kekurangannya, gitu. Maka kemudian Allah jelaskan itu, setan datang dari depan. Kalau dari depan ini, setan kacaukan visi akhirat kita, ya. Sekarang mau umroh, kakek dulu, masih banyak keperluan duit yang lain, untuk yang lain. Kepingin baca Quran, masih sibuk. Kepingin belajar agama, masih banyak, masih umur masih panjang, ya. Aku masih muda, rasanya kaget lah gitu.
Nak sholat sunnah masih banyak kesempatan di lain waktu, kaget lah. Nak baca Quran iyo kaget lah. Masih sibuk, ada bayi gawe, ada keperluan. Nah, ketika dikacaukan visi akhirat kita itu sehingga kita kemudian menunda-nunda, meninggalkan ya hal-hal yang baik, berarti itu setan lagi datang dari depan. Kalau dari belakang ini cerita dunia. Cerita tentang cinta dunia nih. Ya. Nengok orang rumahnya bagus, kita kepengen juga. Aku tidak kepengen lagi macam kecil-kecil dulu rumah, kecil, sempit, kurang elok. Pengen rumah lebih bagus, pengen rumah tempat yang baik, pengen punya kendaraan, pengen punya mebler yang bagus, yang cukup dalam rumah. Berarti kalau aku harus kerja, kepingin anak-anak aku kuliahnya bagus, pendidikannya bagus, aku harus kerja, aku harus cari duit, gitu. Dibuatnya lah kita sibuk kemudian nyari duit, dibuatnya lah kita sibuk bekerja. Ketika lagi sudah mulai dapat, ya, nih, datang panggil lagi kerja, datang waktu sholat, sebentar lagi. Gitu. Kenapa tanggung nih kerjaan? Kage kalau tidak saya kerjoi orang protes. Kage kalau tidak saya kerjoi saya dipecat. Kage kalau tidak saya kerjoi hilang ini proyek misal gitu. Sehingga kaget dulu sama begitu. Ya. Kalau sudah dapat dibuatnya kita kemudian cinta kepada harta tuh. Aku sudah kerja capek-capek, enak bayar orang minta, dak lah. Dia duduk baik masa yo. Aku nak berbagi misalnya. Ya, sudah dapat satu, kepengen dapat dua lagi gitu. Oh enak juga rupanya nih ya, dapat ini baru sikok nih. Oh, itu ada peluang dapat dua, dikejar lagi. Nah, itu namanya setan menggoda kita dari belakang, dibuatnya kita cinta dunia. Kalau dari kanan apa? Ada yang masih ingat? Kebaikan. Kita rajin ke masjid, tidak ada diganggu oleh setan, tidak bisa dia, tidak telap dia ganggu kita. Misal ya, kita selalu sholat ke masjid, selalu sholat, tidak bisa dia buat kita tidak sholat. Apa yang dia lakukan? Dibuatnya kita riya, dibuatnya kita ujub, merasa lebih dari orang lain. Kita rajin, kita berangkat ke masjid, kita berangkat pengajian, nengok orang tidak ke masjid, kita ngomong, aku lebih baik dari dia, aku lebih alim dari dia. Kita padek ngaji orang ida, aku lebih padek dari dia. Jadi ujub, jadi riya. Senang dipuji kalau berbuat baik. Kalau dipuji orang makin semangat berbuat baik. Dado yang muji, alesu. Ya. Juga nanti takabur gitu ya, sombong, dikasih tahu orang, "Ndak, aku lebih baik, kau banyak dosa, aku ndak, ngapa pula kamu ngasihati aku?" gitu. Nah, itu berarti setan lagi datang dari kanan. Kalau dari kiri nih, perbuatan dosa. Kalau ini perbuatan baik, kalau ini kemaksiatan. Oleh setan dosa itu dibuat indah, dibuat menyenangkan. Ya. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum ma fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Dalam surat Al-Hasr itu setan bersumpah, aku akan betul-betul jadikan dalam pandangan mata manusia, dalam perasaan manusia, perbuatan dosa itu menyenangkan. Perbuatan dosa itu asik, indah, dan kepingin lagi gitu. Nah, berarti kalau ada kita berbuat dosa kemudian kita kepengen lagi, kita itu biasa baik gitu. Tidak apa-apa dosa kecil ini misal gitu, besok aku taubat lah gitu ya. Nah, itu berarti setan lagi datang dari kiri. Oke. Ini yang kita bahas sebelumnya. Ayat ini menunjukkan bahwa setan itu selalu mengintai kita. Ya. Maka cara dia menggoda orang dulu dengan orang sekarang beda. Cara dia menggoda orang tua dengan cara menggoda anak muda beda. Ya.
Termasuk juga cara dia menggoda ustadz, cara dia menggoda pak haji, cara dia menggoda pak guru, cara dia menggoda pak ahli hukum, cara dia menggoda pejabat, beda dengan cara dia menggoda yang lain. Jadi segala ilmu itu ada. Ini yang dimaksud ayat ini. Ya, makanya tadi kalau kita balik ke pangkal, jangan pernah ada orang yang merasa aku sudah alim, aku sudah soleh, lalu dia tidak akan tergoda oleh setan. Tidak. Belum tentu. Karena sekali lagi tergantung. Setan tahu dia nak masuk dari mana. Ya, tidak bisa dari depan, dari belakang, tidak bisa dari depan, dari kanan, tidak bisa dari kanan, dari kiri dia. Ya, oke, baik. Nah sekarang ini lebih, jadi ayat ini cerita dua hal. Satu, setan itu bersungguh-sungguh, bersungguhnya itu ekstrim, bersangatan. Jadi sumpah dia itu dengan sekuat tenaga, segala daya, segala upaya akan dia lakukan. Dan dia tidak akan pernah ragu, tidak akan pernah mundur, tidak akan pernah berhenti. Nah itu maksud ini. Ya, oke. Sekarang kita masuk ke poin pembicaraan malam ini ada di surat An-Nur ayat 21. Ayat ini memberitahu tentang langkah-langkah setan. Ya. Jadi Al-Quran, hebat Al-Quran ini. Ketika dia bicara tentang kesesatan, Al-Quran juga memberitahu sebab awal mulanya kita tuh melakukan dosa. Ya. Jadi Al-Quran tidak hanya cerita tentang kesesatannya, tapi Al-Quran juga menceritakan macam mana, apa sebabnya seseorang itu kok bisa dia berbuat dosa. Gitu. Ya. Jadi tidak ada satu perbuatan dosa, satu kesalahan, satu kesesatan tuh yang terjadi tiba-tiba. Dak. Semua dimulai dari yang kecil, semua dimulai dari yang sederhana, semua dimulai dari yang ringan, tapi diikuti sehingga akhirnya lama-lama jadi yang kecil jadi besar, yang ringan jadi berat, yang sederhana jadi rumit. Kalau sudah macam itu sudah susah berhentinya. Nah, itu kurang lebih pokok pikiran yang ada di dalam ayat ini. Ya, sekarang mari kita lihat dulu ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. Ya, saya stop sampai bagian ini dulu. Yuk kita tengok. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan kamu ikuti langkah setan. Surat An-Nur ayat 21 ya. Khutuwatis syaitan. La tattabi'u khutuwatis syaitan. Yuk kita lihat ayat ini sebentar. Yang pertama, ayat ini dimulai dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Ya. Ini panggilan sayang Allah. Amanu ini kan fi'il madi ya. Ya, dari kata iman ya amanu artinya orang yang sudah, ini kan orang yang beriman ini artinya ini fi'il madi menunjukkan kata kerja masa lalu, artinya orang yang sudah melakukan perbuatan iman, orang yang sudah beriman.
orang yang sudah tunduk dan patuh kepada Allah, orang yang sudah menyerahkan dirinya kepada Allah, yang menyatakan akan ikut apa saja perintah Allah. Nih, jadi untuk orang-orang yang beriman, orang-orang yang sudah tunduk dan patuh dan iman itu sudah kita kerjakan, Allah panggil kita dengan panggilan tasyrif namanya, kata Imam Ibnu Katsir. Tasyrif itu panggilan kemuliaan. Allah memuliakan orang-orang yang sudah melakukan perbuatan iman itu. Allah panggil dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang sudah berbuat iman. Jadi ini tasyrif, ini panggilan sayang. Maksudnya apa? Ketika kita sudah beriman, Allah tidak kepengen kita kemudian tergelincir, kita berhenti, kita berbuat dosa lagi. Maka Allah panggil, dan panggilannya itu tadi. Nih harfu nidanya ya ayyuha. Ini kan 3 kata ini. Wahai gitu, panggilan sayang. Wahai orang-orang yang sudah melakukan perbuatan iman. Oke. Kata Allah kemudian, la tattabi'u, jangan. Ini lam nahiyah nih ya, lam larangan. Artinya jangan, kata Allah Subhanahu wa taala ya. Lam ini artinya jangan. Tattabi'u, ittiba dari kata taba'a tabi'in ya. Ini jangan kamu mengikuti, jangan kamu ikuti. Nih, tapi ini bentuknya wazannya mudhari' nih, ya, karena tattabi'a apa? Karena di depannya ada huruf ta, kemudian belakangnya ada waw jamak nih ya. Ini mudhari'. Arti mudhari' ini sekarang, besok, dan seterusnya. Kata kerja yang menunjukkan pekerjaan itu dilakukan sekarang, besok, dan seterusnya. Kata Allah, jangan. Larangan betul nih ya. Larangan, nahiyah ini. Kata Allah, jangan. Wahai orang-orang yang aku sayangi, wahai orang-orang yang sudah melakukan perbuatan-perbuatan iman, jangan, kata Allah. Allah larang kita, jangan kamu ini kamu tattabi'u, jangan kamu mengikuti. Waw jamaah ini artinya semua, jamak, semua urusan, semua aspek. Jangan kamu mengikuti ya dalam segala urusan hari ini, besok, dan sekarang, gitu. Ya, khutuwat ini langkah. Tapi jamak ini langkah-langkah. Ya. Dalam bahasa Arab nih, kalau kita bergerak nih, jarak antara kaki depan, kaki belakang, ini namanya khutwah. Ya. Nih, gini dia. Ini namanya langkah. Kalau kita bergerak, kaki kita bergerak, ada jarak satu, kaki kanan, kaki depan, dan kaki belakang, itu bahasa Arabnya khutwah. Kalau khutuwat berarti langkah-langkah. Ya. Nah, nih, kenapa Allah pakai kata khutuwat, kata ulama tafsir. Ini menunjukkan, tadi khutwah ini kan kecil, sederhana, ya, hanya jarak antara kaki depan kaki belakang gitu. Ya. Khutuwat ini menunjukkan itu sedikit demi sedikit gitu, satu-satu. Ini menunjukkan bertahap, tidak sekaligus. Ini menunjukkan pelan-pelan gitu. Ya, kata Ibnu Katsir, kenapa Allah di ayat ini melarang kita mengikuti hari ini, sekarang, dan besok dalam segala urusan langkah-langkah setan itu. Ya.
Karena setan itu dia pelan-pelan, dia sedikit demi sedikit dia membuat kita tersesat, membuat kita tergelincir. Tidak tiba-tiba, dak. Karena kalau kita ini kan punya fitrah. Kalau kita berbuat dosa langsung gelisah. Tidak ada orang yang fitrahnya itu hatinya kasar gitu, tetap dia punya nurani gitu. Nah, berubahnya pikiran dan perasaan kita tuh dari halus menjadi kasar itu pelan-pelan, bertahap, selangkah demi selangkah gitu. Makanya kata Ibnu Katsir, Allah pakai kata khutuwat, ya jamak. Jadi setan itu nggoda kita tuh pelan, siko-siko gitu, tidak langsung. Merubah cara kita berpikir juga pelan-pelan, tidak langsung. Ya, baru syaitan. Syaitan ini kata dasarnya syatona. Syatona itu artinya menjauhkan. Ya, jadi segala sesuatu yang menjauhkan kita dari Allah itu namanya syatona. Syaiton, baik yang nampak atau yang tidak nampak. Jadi kalau cerita setan bukan cerita yang begantungan tengah malam deh, misal gitu wajahnya seram tengah malam. Tidak, itu namanya kalau itu jin ya. Segala macam kuntilanak, pocong, apalagi namanya hantu belau. Ya, bukan itu. Yang dimaksud syaitan itu adalah semua yang menjauhkan kita dari Allah. Itu namanya syaitan. Makanya dalam surat An-Nas itu yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati. Warna setan itu bisa dari golongan jin, bisa dari golongan manusia. Kalau ada manusia melarang kita sholat, melarang kita pakai jilbab, melarang kita baca Al-Quran gitu ya, melarang ada pengajian misalnya, itu setan namanya tuh. Oke, sudah. Jadi di ayat ini ya, surat An-Nur ayat 21 ini Allah memberitahu kita ya, jangan kamu ikuti langkah-langkah setan yang sedikit demi sedikit, yang pelan-pelan itu, yang halus nih caranya, jangan. Ya. Jadi ayat ini menegaskan setan itu merayu kita, menggoda kita, menyesatkan kita, membuat kita tergelincir itu setahap demi setahap, selangkah demi selangkah, pelan-pelan, dikit ya, dikit-dikit, enggak sekaligus. Oke. Nah, sekarang mari kita lihat penjabaran ayat ini ya. Izin saya hapus yang atas ya. Kita bicara 6 langkah setan dalam membuat kita itu akhirnya tanpa sadar kita berbuat dosa ya. Ketika sudah berbuat dosa kemudian kita payah nian berhenti. Kenapa kalau orang sudah berbuat dosa itu payah nian berhenti? Ini Allah jelaskan dalam Al-Quran ya. Yuk kita lihat sekarang langkah-langkah setan, tahapan-tahapan setan itu. Yang pertama, dalam nih ya, langkah-langkah setan nih ya. Satu namanya itu nazghun. Ya. Nih, langkah pertama dia namanya nazghun gini. Saya hapus semua ya. Yuk, kita agak malam nih. Yuk, ada 6 ayatnya nih. Ya, jadi kalau enak selonjor-selonjorlah. Jadi langkah pertama setan itu namanya nazghun.
Nasgun itu kalau dalam kamus bahasa Arab, ya, dalam tafsir ini disebut, izin sebentar. Jadi nasgun itu adalah tusukan yang datang, gangguan yang datang secara tiba-tiba dan mendadak. Ya. Kalau ada kita lagi diam begini tiba-tiba dicucuk pakai, ada kawan iseng dari belakang nyucuk pinggang kita pakai lidi gitu, cuk gitu, terkejut gitu kan. Nah, itu nasgun namanya. Ya, jadi tusukan yang membuat kita itu bereaksi cepat, itu nasgun namanya. Ya, ini contohnya begini, nasgun itu kita langsung contoh ya. Mas lagi naik mobil nih gitu, kita jalan hati-hati pelan-pelan gitu. Tiba-tiba ada motor nyalip, sap langsung belok kiri, tidak ada ngasih sen, tidak ada apa-apa, hampir tertumbur oleh kita gitu. Reaksi kita apa? Iya, lagi berjalan nih, kita naik motor, naik mobil misal, tiba-tiba disalip langsung belok kiri, sen kanan belok kiri. Iya dah. Apa yang terjadi? Ada yang langsung bereaksi mengeluarkan kata-kata kan? Apa kata-katanya? Kalau marah tahu-tahu ya. Ada juga yang langsung hidupi klakson kencang-kencang sambil emosi kan? Ada yang buka kaca sambil ngepal tangan gitu kan? Ya, ada yang ngejar, dikejarnya motor tuh. Ya tak? Nah, reaksi pertama itu namanya nazgun. Jadi nasgun itu dia datang tiba-tiba pelan tapi langsung memancing reaksi kita. Wa imma ini Allah sebut dalam surat Al-A'raf ayat 200. Nih. Ya. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'iz billah, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa imma yanzaghannaka minasyaitan. Kalau kemudian adapun ketika kamu dia didatangi, digoda oleh setan dengan godaan, sentuhan, tusukan pertama, percikan pertama, fasta'iz billah, kata Allah. Maka mintalah perlindungan pada Allah. Jadi mula-mula setan tuh ganggu kita, ini sederhana dia. Tiba-tiba baik. Ini kalau di jalan. Kalau di rumah, ya, misalnya ada nih abang mau balik nih, mas mau balik nih, aus nian, tolong siapin teh ya, pengen minum teh manis, tapi anget be ya, jangan panas gitu. Tiba-tiba pas sampai rumah, pas kita lah duduk, kita nak minum, panas gitu. Apa reaksi kita? Padahal itulah pesan-pesan nih. Kalau kini mulai berumur kita tidak macam dulu, mungkin ya, Dedi ya. Kalau dulu kan lagi nak minum, bikin kopi ya dek, yo gitu. Pas kita minum, wah langsung kita muntahi gitu. Karena langsung emosi kalau suami ke istri. Istri juga ada gitu kan. Bang, mana duitnya? Nasgun, jadi reaksi pertama lah. Itu kalau di rumah. Ya, kita nak makan, sudah semangat, diajak kawan makan di luar ya. Aida, padahal situ gratis, makan enak nih, tahu gitu, menunya lah di fotonya banyak pilihan. Aida lebih enak makan di rumah itu. Pas sampai di rumah nak makan tiba-tiba asin sayur tuh. Apa reaksi kita? Zaman mungkin kalau kita muda dulu langsung bereaksi gitu, dak. Kalau sekarang macam mana bang sayurnya? Enak, alhamdulillah. Dalam hati ini Nah, itu jadi nasgun tuh begitu. Bisa contoh di jalan, contoh di rumah. Contoh nasgun yang lain apa? Media sosial.
Coba kita senang dengan, ya misal ada orang mencaci agama kita, lagi buka medsos nih, tiba-tiba ada orang mencaci Nabi Muhammad, kita tak kenal, entah dia siapa, ya, entah dia buat uploadan itu sengaja, entah direkayasa, entah dia memang dibayar orang buat itu, atau memang dia kepingin memancing kita tak tahu kan? Kita tahunya pas kita buka tuh ada orang ngato-ngato Nabi Muhammad, langsung gitu, bergerak jari ini langsung membalas, mengeluarkan kata-kata, mencaci juga, menghina juga, merendahkan juga. Itu namanya nazrun. Ya. Lagi buka HP, tiba-tiba, maaf kita yang laki-laki, muncul kemudian tayangan yang bau-bau dewasa gitu. Kita tengok, bangkit selera kita, itu namanya nazrun. Syahwat kita bangkit, itu nazrun. Ya. Nah, jadi ini yang pertama, sama sekali tidak terpikir oleh kita, sama sekali tidak direncanakan, bahkan bukan hal yang rumit, hal yang sederhana sekali, tapi tiba-tiba dia memancing emosi kita, memancing reaksi kita. Ya, jadi dia kadang dimulai dari, jadi kadang hanya lintasan pikiran ini, ya. Kadang ada hanya gara-gara satu perkataan saja. Kita datang ke rumah kawan, ya dak. Ayo di rumah lah, capek dari pagi sampai siang, beresin rumah, nyiapin segala-gala, bersih-bersih, bikin makanan, gitu. Tiba-tiba suami balik langsung marah-marah gara-gara pas kita terlambat buka pintu gitu ya. Marah kita, itu nazrun namanya ya. Sentuhan pecik, cambukan pertama yang membuat kita bereaksi. Jadi dia dimulainya itu, kadang hanya dari satu tatapan mata tersinggung kita, dari satu ucapan sakit hati kita, gitu kan? Ya, kadang ada lintasan pikiran, ngapo dia macam itu tuh aku ya, gitu. Itu nazrun, sudah. Jadi sekali lagi, atau juga dari pandangan mata nih. Ya, yang membangkitkan syahwat ini, atau dari perbuatan yang bikin kita sederhana sekali tapi kita langsung marah, dan itu nazrun. Tadi ya, di jalan, di media sosial, di rumah, di tempat kerja, anak, ya kita manggil anak gitu, dek, sini dek. Apa mama ini manggil-manggil terus, misal gitu, langsung tersinggung kita, marah kita, itu nazrun namanya. Oke, jadi dimulainya dari sana. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, wa imma yanzaghannaka minasyaitan, kalau kemudian ada tiba-tiba godaan yang sifatnya mendadak yang memaksa kita bereaksi itu, fasta'iz billah, kata Allah. Obatnya adalah fasta'iz billah. Apa fasta'iz itu? Isti'adzah, mohon perlindungan kepada Allah. Ta'awudz, ya, dalam ayat ini dibilang fasta'iz billah. Obatnya adalah langsung isti'adzah. A'udzubillahi minasyaitan. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan. Ya Allah, gitu ya. Langsung naik motor tiba-tiba disalip, kita mijak rem mendadak gitu kan, langsung istighfar, bukan gitu katoi, bukan gitu klakson, bukan gitu keluari kepala tangan, bukan gitu kejar dia, enggak, tapi langsung kita berhenti, astagfirullahaladzim. Ya, ini kalau kita potong di sini godaan setan nih, kita tetak dia langsung di sini, insya Allah tidak terjadi apa-apa. Tapi kalau kita ikuti marah kita ikuti pandangan pertama, tidak kita buang ketika kita melihat lawan jenis kita yang buka auratnya, kita ikuti lagi pandangan mata kita itu, tambah besarlah dia. Ya. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, kalau ada lintasan pikiran tersinggung kita langsung diam. Makanya kata Nabi, sabar itu adalah di benturan pertama.
kita dibenturkan seperti ini, kita tidak langsung bereaksi. Ya, diam dulu kita. Ya, zikir kita, atau kita menahan diri, menahan, sabar itu menahan diri, menang kita. Tapi kalau kita tidak menahan diri, langsung bereaksi, berlanjutlah dia jadi bentuk yang berikutnya, namanya was-was. Nih, ya. Kalau tidak kita tetap, tidak kita berhenti. Kalau berhenti tadi sudah langsung selesai, tidak ada lagi berkepanjangan. Abang marah, wah apa dia nih, kita diam gitu. Minta maaf, sudah kita diam sebentar, kita minta maaf. Atau istri marah, kita diam, sudah itu kita minta maaf. Ya dah. Selesai urusan. Tapi kalau kita marah, kita jelit, tiba-tiba dilawan lagi dengan jelit, kita ngomong, dibalas omongan kita, apa yang terjadi? Berbalas? Berbalas sudahannya, bukan cuma balas kata lagi, kadang ada yang main tangan, ya. Jadi tahun lalu itu angka ini yang tercatat yang diajukan di Kota Jambi, ya, di Kota Jambi baik. Dalam setahun 1144 gugatan. 80% istri minta cerai. Rumah tangga yang gugatan untuk cerai 80% yang mengajukan istri. Kalau dihitung 1144 berarti sebulan itu hampir 100 gugatan. Jadi sehari tahun kemarin di Kota Jambi itu yang tercatat ya, ada 3 rumah tangga yang cerai, ada 3 keluarga yang berpisah, ada 3 ada anak dari 3 keluarga yang kehilangan, jadi single parent dia. Gara-garanya sederhana tadi, karena nazgun. Ya, nah kalau ini di stop, bismillah selesai. Tapi kalau dia dilanjutkan, jadilah dia was-was. Ya, was-was itu adalah keraguan atau pikiran buruk yang ditiupkan oleh setan ke dalam dada kita. Ya, was-was itu suaranya pelan, lirih, halus, tapi berulang-ulang. Jadilah dia, nih ya, keraguan, pikiran buruk yang dimasukkan ke sudur, tapi ya bukan ke dalam hati, dado. Setan tidak mampu dia masuk ke dalam hati kita, dia cuma mampu sampai di sudur saja, di teras rumah ibaratnya itu, teras hati itu, ya. Apa itu was-was? Tadi keraguan-raguan. Kalau dalam dosa, perbuatan salah yang kita dialogkan, perbuatan salah yang kita pertimbangkan berulang-ulang, kan mestinya kita tetap baik di sini nih, iya tak? Kita tengok, ini buat kita yang jantan tak? Kita tengok video tidak bagus, dia pakaian perempuan wanita buka auratnya bergoyang-goyang gitu. Kalau kita stop, kan selesai sudah. Nabi kan ajari jangan ikuti pandangan pertama dengan pandangan selanjutnya, kan gitu. Tapi kalau kita dialog kan dia, sudah kita tengok, kita alihkan, tapi cantik nih, elok nih. Sayang bulu dak kita tengok, entah datang lagi entah tidak gitu. Itu namanya didialogkan. Mulailah itu jadi tadi, itu namanya was-was. Ya, akhirnya tadi itu ndak ditengok sayang, ditengok berdosa. Tengok idak, coba tengok sebentar gitu. Itu namanya was-was. Ya, marah, sudah dikasih bang, sabar, tidak usah marah. Dia nyalip, mungkin dia sesak nak ke WC, mungkin misal gitu. Dia nyalip mungkin karena dia dipanggil bosnya, mungkin ada yang keluarganya masuk rumah sakit, jadi dia tergesa-gesa. Tidak, dia basing baik, emang jalan bapak. Ini contoh.
Jalan bapaknya apa gitu. Enak baik. Coba kalau tadi aku udah ngerem. Berbahaya, tumburan masuk rumah sakit, kita juga tanggung jawab. Entah apa terjadi, ditumbur dari belakang. Ah, itu namanya didialogkan, ditimbang-timbang. Itu yang namanya was-was. Tetak, jadi tetak. Di sini tetak, kalau kita biari juga, ya sudah jadi was-was. Tambah berat kita. Karena sudah mulai ada dosa yang diberi argumen. Ya. Ini Allah sebut dalam surat An-Nas 114 ayat berapa tuh? Mulai dari ayat 4 sampai ayat 6 ya. Min syarril waswasil, kita minta perlindungan kepada Rabb manusia, ilahnya manusia, maliknya manusia, min syarril, dari keburukan waswasil khannas, ya, keraguan pikiran buruk yang tersembunyi di dalam dada kita, alladzi yuwaswisu fi sudurinas, yang ditiup-tiupkan ke dalam dada kita, ya, dari jin atau manusia, ya. Nah, kalau ini nazgun ini cepat-cepat istiazah, mohon berlindung pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau waswas, maka kita diajarkan, ya, dalam kitab Tazkiyatun Nafs, ini obatnya satu. Kalau ini obatnya langsung cepat-cepat istighfar, ya, mohon perlindungan kepada Allah, auzubillahi minasyaitonirrajim. Gitu ya. Ya Allah, aku berlindung padamu dari godaan setan yang ingin mengganggu aku. Kalau ini langsung obatnya tidak ada, selain putus langsung dialog tuh, stop langsung. Jangan lagi dipanjang-panjangi cerita tuh. Benarlah dia, ketemulah dalilnya, ketemulah argumennya, tapi sudah stop, jangan panjangkan. Ya. Kalau dipanjangi, berubah lagi dia. Nah, dalam Al-Quran ini namanya Al-Mas nih, ya. Ini Allah sebut dalam surat Al-A'raf ayat 201-nya. Apa itu Al-Mas? Karena didialogkan, ya, akhirnya muncul keterikatan dalam hati ini. Ini belum action, ya, belum apa namanya? Belum tindakan, belum perbuatan dosanya, belum. Masih ada rasa keterikatan tadi. Kalau kita biasa nonton drama Korea, pas harus masak atau pas datang waktu sholat, ndak ditonton, kagak lewat, iya dak, tanggung, kagak penasaran, lagi sholat terpikir-pikir, ditonton sholat, tinggal ngaji dak jadi. Daripada ngaji dak khusyuk, sholat tak khusyuk, aku nonton baik. Itu mulai terikat hati kita. Itu namanya mas dalam bahasa Al-Quran. Innalladzina taqaw, dalam ayat ini. Innalladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaitan tadzakkaru wa idza hum mubsirun. Kata Allah, sungguh orang-orang yang bertakwa itu, idza massahum, kalau dia nih setan itu mulai menghembus-hembuskan, memasukkan pikiran-pikiran yang masuk ke dalam hatinya, gitu ya, dalam perasaannya, tadzakkaru, maka kata Allah, ingat Allah, ya. Ini apa mas ini, ya, saya lihat sebentar contohnya. Jadi dijelaskan begini. Al-mas adalah gangguan dari luar yang belum menancap kuat dalam hati kita, dalam perasaan kita, ya. Dia isabah ghaira makinah, gangguan tapi dia tidak kuat. Al-mas itu hanya menyentuh hati kita, emosi kita dibuat terikat. Kalau marah, kepingin kita balas orang yang membuat kita marah, tapi baru kepinginnya, itu mas namanya, ya. Enak dia ngato-ngato aku,
Aku nak balas, itu belum kita balas tuh, ya, belum kita balas kata-kata hinaannya, baru kepinginnya, itu namanya almas. Pikiran yang menggerakkan perasaan dan emosi kita. Marah ingin membalas, hasad dari omongan, dari hasad ya, iri jadi sesak dado kita. Kalau kita iri sama orang, sesak dado kita tuh, itu berarti mas tuh. Kalau nengok ya syahwat yang kemudian kita pengen nengok lagi, kepengen ngulang nengok lagi, itu mas namanya, ya. Nah, kalau ini obatnya dikatakan dalam surat Al-A'raf ayat 201 ini, innal ladzina taqau idza massahum ta'ifun minasyaitan tadzakkaru fa idzahum mubsirun. Sungguhnya orang-orang yang bertakwa, kalau dia dibayang-bayangi pikiran jahat untuk berbuat dosa dari setan, ya, masuk pikiran itu ke dalam perasaan dan hati dia, maka kata Allah Subhanahu wa taala, tadzakkaru, maka segeralah ingat Allah. Kalau kamu segera berzikir mengingat Allah, fa idzahum mubsirun, maka ketika itu juga mereka tahu bahwa itu adalah salah. Allah buka penglihatan mereka itu. Basirah kita itu Allah buka, ya. Jadi kalau ini almas, obatnya adalah zikir. Nih, langsung ingat Allah, ya, bisa istighfar, bisa yang lain-lain, silakan. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih sudah menguji aku. Insya Allah aku sabar, insya Allah aku akan ikut akan perintahmu ya Allah. Bisa. Astagfirullahaladzim, mohon maaf, mohon ampun ya Allah, aku sempat tadi tergoda, tapi aku segera memperbaiki diri, gitu. Ya. Nih, kalau diikuti juga, ini belum ada nih, ini belum action ya. Nih, jadi itu yang dimaksud khutuwat tadi tuh. Dia pelan-pelan, belum action nih, belum ada. Tapi pikiran, perasaan kita sudah dia mulai ganggu. Nah, kalau ini tidak kita tetap, kita ikuti lagi tadi tuh, ya. Kita ikuti lagi, aku nak balas gitu. Kita ikuti, kemudian kita balas. Dia sudah ngato aku kata lagi dia, walau cuma lewat WA misalnya gitu ya. Nah, itu bahasa Al-Qur'annya istahwadha. Ya, al-haud. Nih. Istahwadha. Apa itu istahwadha? Istahwadha ini dari kata haud. Nih bahasa Arab, kata dasarnya ini al-haud. Apa itu haud? Kalau orang Arab ada penggembala kambing, ya, di padang gembalaannya. Kambingnya berserak-serak sesuai di mana ada rumputnya. Senja dia nak ngajak balik. Senja dia nak ngajak balik ternaknya itu masuk ke kandang. Maka dia usirlah, maka dia halaulah, dia kepunglah, sampai kemudian semuanya nurut kata dia, lalu berkumpul, yang tadi berserak-serak berkumpul, lalu berjalan sama-sama menuju kandang. Dia kuasai itu akhirnya seluruh domba itu namanya haud, ya. Jadi penguasaan penuh kalau dalam bahasa, dominasi yang utuh, penguasaan. Istahwadha ini penguasaan penuh. Kalau tadi nazgun kita ikuti, tidak kita stop, langsung jadi was-was dia, was-was tidak kita stop, jadilah dia kemudian almas itu tidak juga kita stop, maka jadilah dia istahwadha. Kita tengok dalam surat, Allah sebut ini dalam surat Mujadalah juz 28 ya.
ayat yang ke-19. Istahwadha alaihimus syaitan. Kata Allah Subhanahu wa taala, istahwadha alaihimus syaitanu fa ansahum dzikrallah ulaika hizbus syaitan. Inna hizbas syaitan humul khasirun. Istahwadha alaihimus syaitan, jika setan sudah menguasai mereka, istahwadha mendominasi, membuat pikiran kita itu takluk pada dia. Ya, kita ikut apa kata setan dah. Masih ngantuk kita tidur dulu, kaget dulu gitu. Sampai akhirnya kita tertidur bangun kesiangan. Astagfirullahaladzim. Itu namanya istahwadha. Ditaklukkannya kita, dikuasainya kita. Kita marah, kita keluarkan kata-kata itu, tidak berhenti kita. Nah, itu istahwadha. Ya. Kita balas orang yang menyakiti kita balas orang yang ganggu kita. Itu namanya kita sudah dikuasai oleh setan. Nah, di ayat ini dalam surat Mujadalah ayat 19 ini Allah bilang, istahwadha alaihimus syaitan fa ansahum zikrullah. Kalau kamu sudah didominasi oleh setan, maka mereka akan membuat kamu lupa dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu sudah lupa dari mengingat Allah, maka disebut ulaika hizbus syaitan. Ada Hizbullah, ada golongannya Allah, partainya Allah, ada Hizbus Syaitan, ada partainya setan. Nah, orang yang lupa mengingat Allah, lupa dia dari zikir, ya ikut apa yang dibisikkan oleh setan. Artinya kita sudah istahwadha. Di ayat ini dibilang, ala ketahuilah oleh kalian, inna hizbas syaitan, sesungguhnya golongan orang yang mengikuti penguasaan setan itu humul khasirun. Itulah orang-orang golongan yang khasirun, rugi dalam urusan yang sangat banyak. Ya, Mujadalah itu surat ke berapa ya? Ya Bang? 58 ayat yang ke-19 tadi ya. Nih. Oh, tidak berhenti kita. Tidak berhenti juga kita. Kita ikuti lagi. Maka ini namanya dalam bahasa Al-Quran az-zalalu. Nih. Zalal itu sudah berubah dia menjadi, di sini berubah menjadi action, di sini dikatakan. Kalau orang sudah tidak dia stop tadi itu ya, dia malah ikuti lagi, maka zalal, tergelincir secara nyata dan melanggar prinsip kebenaran. Di sini az-zalal itu sudah jadi perbuatan, sudah jadi aksi nyata di sini nih namanya. Ya. Ya sudah marah, sudah mukul orang, sudah ngato-ngatai orang, sudah caci maki orang gitu ya. Itu namanya istahwadha, sudah tergelincir dia. Dosa dilakukan, kemaksiatan menjadi nyata. Ini Allah sebut dalam surat Ali Imran ayat 155 nih. Ini Allah sebut dalam surat yang ketiga ayat 155. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innalladzina tawallaw minkum yaumal taqal jam'an innamastazallahumuz syaitan. Orang-orang yang berpaling ya ketika terjadi kisah perang Badar, ke orang-orang yang berpaling ketika terjadi pertemuan antara dua pasukan, antara yang hak, siru bainal haqqa wal batil, pertempuran antara yang benar dengan yang batil. Innamastazallahumus syaitan. Kalau kita berpaling dari petunjuk Allah, itulah kita disebut az-zalal, tergelincir oleh setan. Obatnya, kalau sudah ada aksi kita sudah berbuat maksiat nih, kita sudah berbuat dosa, kita kerjakan kemaksiatan itu,
Awalnya sikok-sikok sederhana, kecil-kecil, tapi sudah kita kerjakan tidak lagi di wilayah pikiran, jadi aksi nyata. Nah kalau ini katanya obatnya cuma sikok, obatnya adalah taubat. Yang dimaksud taubat itu apa? Stop, jangan kerjakan lagi, menyesal, berjanjilah untuk tidak akan mengulangi, gitu ya. Nah terakhir, ini yang terakhir ya. Inilah KG yang menjadi sebab kenapa saya lanjut dulu. Yang terakhir, kalau sudah adzalal masih dibiai, tidak diikuti, nah, ini maka jadilah yang keenam nih, jadi karakter al-hawa, ini hawa. Jadi tabiat kalau bahasa orang Jambi itu. Ya, ini Allah sebut, ulangi, al-hawa, ya. Ini Allah sebut dalam surat Al-Jasiyah ayat yang ke-23. Nih kata Allah Subhanahu wa taala, afa araita man ittakhadha ilahahu hawahu, ya, wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawa fama yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun. Ya Allah, kata Allah Subhanahu wa taala, Al-Jasiyah. Jasiyah itu surat ke-45 ya. Ayat 23. Surat Al-Jasiyah ayat yang 23. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka pernahkah kamu melihat, afara'aita, apakah kamu pernah melihat, manittakhadha ilahahu hawahu, orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Maksud menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan tuh nafsu yang diperturut, nafsu yang dijadikan pokoknya tidak bisa dicegah, tidak bisa diberitahu, tidak bisa lagi diberhentikan, lah asik, lah enak, lah senang dia dengan itu. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, Allah biarkan dia, wa adallahu Allahu ala ilmin, Allah biarkan dia sesat dengan pengetahuannya, wa khatama ala sam'ihi, Allah tutup, Allah kunci pendengaran, wa qalbihi, dan hatinya, wa ja'ala ala basarihi ghisyawah, dan Allah letakkan tutup ghisyawah, penutup dari penglihatannya, sehingga dia tidak bisa lagi membedakan mana benar mana salah. Kalau jadi benarlah, gitu ya. Nah, ini dalam tafsir dijelaskan, kalau orang sudah seperti ini maka nafsu yang memimpin, dosa yang dibela, nasihat ditolak. Nih ya, ini 3 kata ini. Kalau orang sudah seperti ini maka nafsu dia itu yang memimpin dia. Jadi dia bergerak, berpikir, mengerjakan sesuatu itu berdasarkan hawa nafsunya. Kalau ada perbuatan dosa, dia bela. Ya. Kalau ada orang memberi dia nasihat, dia tolak. Taulah aku, padeklah aku, tuwolah aku, banyaklah aku makan asam garam nih, banyaklah gelar aku, dan sebagainya dan sebagainya. Nah, kalau ini ya, di sini dikatakan kalau nafsu sudah memimpin itu, dia berbuat dosa itu bukan lagi karena godaan setan, tapi dia dewe yang nyari, dia dewe yang mencari perbuatan dosa itu. Kenapa? Karena sudah jadi tabiat, jadi kebiasaan, jadi habitnya dia. Kalau ada orang yang menasehati dia, merasa terganggu dia. Wah, ini gangguan, maka akan dia musuhi orang-orang yang menasehati dia. Nah, ini sudah jadi tabiat. Kalau sudah sampai di sini, tidak bisa lagi orang dicegah, gitu ya, kecuali atas hidayah dari Allah Subhanahu wa taala.
Nah, Abang Ayu semuanya sebagai penutup pada kesempatan tentang langkah-langkah setan ini. Jadi, kalau orang sudah sampai di sini payah dirubah. Kalau di sini ya sudah berbuat, dia juga payah dirubah. Maka kata ulama ya dalam kitab Tazkiyatun Nafs, semakin awal perbuatan dosa itu dicegah, ya, maka semakin ringan, semakin cepat kita selamat. Tapi kalau kita ikuti dia, maka tambah jadi dia. Ya, jadi sekali lagi tidak ada perbuatan dosa yang terjadi langsung tiba-tiba gitu. Tidak. Semua lewat proses ini nih, dari nazgun dulu, waswah dulu, jadi almas dulu, baru kemudian istahwaza, baru kemudian dia azzalal, baru kalau dak juga berhenti, jadi Fir'aun dia. Nah, itulah dia yang ya al-hawa. Ini sebab sekali lagi ya kenapa banyak kadang-kadang hal yang tidak masuk akal. Ya kalau kisah hari inilah ya, ngapa orang yang paham hukum malah yang kemudian ya tadi awal pangkalnya, oh enak nih rupanya ya kalau kita nego nih ya, dapat kita manfaat ya, oh berulang-ulang, oh bisa aku gitulah, aku makan lagi, aku entak lagi gitu sekarang. Oh senang nih bisa bantu orang lain ini, itu didialogkan ya. Kalau aku dapat duit dari jalan yang walaupun ini tidak benar tapi bisa bantu orang gitu. Wallahu a'lam bishawab. Abang Ayu semua yang dirahmati Allah. Ini pembahasan kita ya, melanjutkan pembicaraan kita sebelumnya. Intinya jangan la tattabi'u khutuwati syaitan, jangan ikuti langkah setan, karena setan itu dia cuma menjebak kita, dia menggoda kita. Dan yang kedua, jangan pernah merasa kebal ya dari godaan, jangan. Aku sudah rajin sholat, insya Allah aku tidak akan tergoda. Tidak ada cerita. Juga jangan sombong ya. Karena kesombongan itulah yang membuat kita jatuh. Berharaplah selalu pada pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Penutup, rezeki terbesar itu bukan harta. Rezeki terbesar itu bukanlah harta, melainkan petunjuk hidayah dari Allah yang melembutkan hati kita, yang mensucikan jiwa kita dari dosa itu. Wallahu a'lam bishawab. Aku qauli hadza, semoga bermanfaat Abang Ayu semua ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Sekali lagi, tidak ada dosa yang datang tiba-tiba, semuanya karena kita kompromikan. Maka jangan, sekali lagi tetaplah ya, jangan kompromi sama dosa. Langsung, jangan didialogkan, jangan ditimbang-timbang, stop, langsung kejar, saya ingin mengejar ridho Allah gitu. InsyaAllah dengan demikian kita akan selamat, insyaAllah. Demikian, semoga bermanfaat. Mudah-mudahan memberi pemahaman ya kepada kita. Kalau dalam tadi surat Al-A'raf ayat 17 itu tentang setan yang masuk dari berbagai arah dan juga dengan sepenuh kesungguhan dia. Kalau ini menunjukkan tahap-tahapan dia menggoda kita. Semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.